Om Swastiastu. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Krisna Dwi Payana, absen 10, dan selanjutnya teman saya akan memberikan identitasnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Mansur, absen 3. Perkenalkan, nama saya Igede Oka Gustawan Giri, kelas 11 TKJ 1, absen 6. Perkenalkan, nama saya Iwan Wiranata, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Ketut Sugiarto Mayur, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putu Christian Juan Yakin Novel Mone, absen 35. Proses komunikasi data dalam jaringan. Pengertian: komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi. Adapun tujuan yang paling mendasar dari komunikasi data adalah untuk bertukar informasi yang dilakukan dengan mengikuti beberapa aturan atau regulasi yang disebut dengan produksi atau standar. Proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Sistem sumber adalah sistem pengiriman data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Sistem transmisi adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Sistem tujuan adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima data dan tujuan. Ketiga sistem ini harus ada dalam proses komunikasi data. Jika salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak ada, maka komunikasi data tidak dapat dilakukan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di setiap sistem adalah sumber data, source, transmitter, media komunikasi data, medium, penerima, receiver, pesan, message, dan protokol. 1. Sumber data atau source adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan. 2. Transmitter adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. 3. Media komunikasi data atau medium adalah jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima. Yang keempat adalah penerima atau receiver. Penerima atau receiver adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi data yang bertugas menerima pesan. Yang kelima, pesan atau message adalah data yang dikomunikasikan. Pesan komunikasi data dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video. Keenam, protokol atau protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol mempresentasikan kesepakatan antara berbagai perangkat komunikasi. Proses komunikasi data dapat berlangsung dalam berbagai jenis atau tipe arah transmisi. Salah satu tipe arah transmisi dalam komunikasi data adalah transmisi satu arah yang dapat dipahami melalui model komunikasi data sederhana. Berikut adalah beberapa komunikasi data dalam jaringan, yaitu yang pertama ada pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. 2. Pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan lain-lain. 3. Pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Yang keempat adalah data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital, serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut. Keenam, sinyal dikirimkan melalui media transmisi sinyal analog ini, kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati
oleh data dari transmitter ke receiver atau penerima. 7. Sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengkonversinya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Yang ke-8, penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer output, di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori data tersebut. 9. Hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU seperti monitor, video card, printer, dan speaker. 10. Pesan diterima oleh pengguna. Tahap terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirimkan oleh pengguna sebelumnya. Perlu dipahami bahwa efektivitas sistem komunikasi data bergantung pada 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah accuracy, yang ketiga adalah timeliness, dan yang keempat adalah jitter. Yang pertama, delivery. Sistem komunikasi data harus mengirim data ke tujuan yang tepat. Dan data juga harus diterima oleh perangkat atau pengguna yang dituju sebagai fungsi komunikasi data. Kedua, accuracy. Sistem komunikasi data harus mengirim data secara akurat. Data yang tidak dapat dikirimkan atau rusak akan menjadi data yang tidak dapat digunakan oleh pengguna. 3. Timeliness. Sistem komunikasi data harus mengirim data dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian data yang dikirim terlambat akan sangat tidak berguna. Yang keempat, ada jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu data yang diterima. Manfaat mempelajari proses komunikasi data dalam jaringan. Manfaat mempelajari proses komunikasi data dalam jaringan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah: Yang pertama, kita mengetahui dan memahami pengertian komunikasi data. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami elemen-elemen komunikasi data. Dan yang ketiga, kita mengetahui dan memahami proses komunikasi data secara singkat. Demikianlah presentasi singkat tentang proses komunikasi data pada jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.